Slang sempat akan dibubarkan, Bim Bim diancam dibunuh. Benih-benih perpecahan itu semakin tumbuh. Ketidakcocokan mulai melebar antar personel ketimbang memperkuat komitmen awal saat membentuk Slang. Puncaknya adalah ketika Bongki, Indra, dan Pai harus keluar dari grup yang sudah mencengkeramkan pengaruhnya di belantika musik tanah air itu. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa Bongki, Indra dan Pai keluar atau mengundurkan diri karena perilaku Bim Bim dan kakak yang sudah terlampau parah dalam penggunaan narkoba. Slang pecah memang gara-gara mabok, kata Bongki dalam sebuah kesempatan. Menurut Bongki, kondisi Slang saat itu memang sudah tak bisa lagi diselamatkan. Hal ini pun disayangkan oleh para slankers terhadap idolanya yang sudah melahirkan banyak karya bagus dengan kualitas musik yang luar biasa. Sementara itu, Bim Bim sendiri enggan untuk mengomentari tudingan dari ketiganya. Yang pasti, keluarnya 3 anggota Slang itu sempat disesalkan olehnya. Gue nggak bisa larang mereka bertiga keluar. Jujur sebuah kebodohan yang nggak gue dan kakak mengerti, tapi inilah perjalanan, harus kehilangan mereka, kata Bim Bim. Perpecahan tersebut sebenarnya sudah bisa terlihat di album keempat mereka di lagu Pisah Saja Dulu. Bim Bim bahkan berniat untuk membubarkan Slang. Namun sebuah surat yang ditulis dengan darah oleh seorang slanker membuatnya mengurungkan niatnya. Isinya menyeramkan. Dia bersumpah untuk membunuh Bim Bim jika Bim Bim benar-benar melaksanakan niatnya untuk membubarkan Slang. Kebayang seram juga dapat surat dengan isi menyeramkan. Si slanker ini bersumpah akan membunuh Bim Bim apabila drummer dan pendiri Slang ini serius dan benar-benar melaksanakan niatnya membubarkan Slang, kata Bim Bim dengan bergidik ngeri. Akhirnya tahun 1996 saat Slang menggarap album Lagi Sedih, Bongki, Pai, dan Indra keluar. Kemudian kakak dan Bim Bim, dalam kondisi masih terjerat narkoba, menggarap album ke-6 dengan bantuan additional player. Disinilah Reynolds masuk untuk mengisi posisi gitar dan Ivan yang waktu itu sering nongkrong di Potlot ikut membantu dalam mengerjakan proyek album ke-6 Slang di masa transisi. Album Lagi Sedih yang dirilis Februari tahun 1996 dengan single Kupu Liarku dan Tong Kosong membuktikan Slang masih bisa bertahan. Pada akhirnya, tawaran manggung pun berdatangan. Namun saat tur tinggal menyisakan beberapa kota, Reynolds menyatakan ingin keluar dari Slang. Alasan Reynolds saat itu juga tak kuat karena kondisi Bim Bim dan kakak yang masih terjerumus narkoba. Gue dan Bim Bim sempat membujuk untuk menunda pengunduran diri Reynolds, tapi ya sudah, kita jalan terus, kata kakak ikut menimpali. Diakui Bim Bim, narkoba mengubah karakternya yang biasanya pendiam dan rapi menjadi suka berteriak-teriak dan bergaya selebor. Sama saat itu, gue juga idem dito dengan Bim Bim, kata kakak. Pengalaman pahit terjerat narkoba memang menjadi bumerang tak hanya dalam urusan personel. Ketika mereka sedang sakau namun tidak ada narkoba dalam sebuah perjalanan ke daerah untuk konser, Bim Bim pernah sampai tak bisa bangun, padahal harus ada pertemuan dan tanya jawab dengan wartawan. Kakak yang ngadepin wawancara wartawan karena kondisinya lebih kuat meski dengan susah payah. Pokoknya hancur banget saat itu. Slang membantah anggapan bahwa dengan mengonsumsi narkoba seorang seniman bisa lebih kreatif. Justru sebaliknya, tanpa menggunakan barang haram tersebut mereka terbukti bisa menghasilkan karya-karya bagus. Saat membuat album pertama hingga ketiga, kami belum memakai narkoba, tapi album itu terbukti paling bagus. Jadi, tanpa narkoba kami bisa menghasilkan karya yang bagus. Setelah album ketiga, kami menjadi pengguna, ujar kakak. Ivan menjadi personel resmi Slang, dan manajemen langsung mencari personel lain demi menyelesaikan sisa show di beberapa kota. Ivan merekomendasikan Abdi Negara untuk membantu Slang. Abdi dan Ivan memang sudah bersahabat lama dan satu band di Flash. Lalu masuk juga Muhammad Ridwan Hafiz atau Rido yang baru saja menyelesaikan sekolah gitar. Tahun 1997, lewat album ke-7 dengan single Menghentak Balikin, Bim Bim dan kakak tampak serius ingin lepas dari ketergantungan narkoba. Peran personel Slang lain yang benar-benar bersih dari narkoba semakin menguatkan niat mereka. Gue dan kakak berhenti memakai narkoba bukan karena takut ditinggal penggemar. Justru kami berdua ketakutan karena sikap kami yang gak asyik itu mulai menular dan banyak diikuti penggemar. Hal itu yang membuat kita berpikir harus serius lepas dari barang ini, kata Bim Bim.